siap, siap. Oke, selamat malam Pak Edi Perwanto, Mas Iksan. Ya, ada di Mas Iksan di Surabaya ya, di Surabaya. Iya di Surabaya. Pejuang asuransi di Surabaya. Sementara Pak Edi nih dan Ibu Maria Maria ya, itu skalanya nasional ya, skala nasional. Ya, jadi melakukan membantu para konsumen ataupun korban asuransi ya yang apa yang yang mungkin selama ini eh, dizolimi ataupun dirugikan lah terkait dengan masalah yang mereka beli tanda petik tidak dijelaskan kemudian dan segala macamnya lah gitu loh. Nah, jadi pada malam hari ini kita lagi juga nunggu teman-teman sambil nunggu teman-teman ya eh, sesuai dengan apa yang kita komunikasikan di WA Group Edukasi dan Literasi Asuransi. Poinnya saya ingin apa ya? Ingin supaya masyarakat Indonesia itu lebih cerdas, lebih kritis ya, bila mana menerima penawaran dari siapapun itu, ya, terlebih dari keluarga ataupun kerabat ya. Kemudian juga saya ingin para praktisi pun juga memahami bahwa memang ada suatu kesalahan ataupun kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak ya dari sisi asuransi ya yang tujuannya adalah apa tadi yang dampaknya mengakibatkan kerugian dari pihak konsumen ya. Kita tidak usah panjang-panjang lebar-lebar, kita lihat saja kasus di Jiwasraya, kasusnya Wana Arta ya, kemudian juga di Bumi Putra itu di Jiwa ya, dan juga berbagai macam kasus-kasus unit link yang tanda petik sudah diakui oleh OJK terkait pada waktu mereka melakukan kajian ya, kajian pemasaran unit link ya di tahun 2017 dan itu saya sudah tuliskan dalam buku saya dosa-dosa unit link ya. Dan kemudian OJK pun melakukan revisi ataupun suatu aturan baru terkait dengan PAID yang tanda petik saat ini membuat pemasaran PAID semakin tercekik ya karena memang itu memang mesti dilakukan demikian ya karena sebelum-sebelumnya mereka tidak ada aturan dan mereka sembarangan eh, istilahnya kayak sopir ugal-ugalan ya ugal-ugalan dalam melakukan penjualan ya. Nah ini yang saya pikir itu yang terjadi. Namun setelah adanya aturan tersebut, ya memang penjualan semakin menurun, tetapi yang jualan pun juga masih ada yang ugal-ugalan kan? Masih ada yang ugal-ugalan itu. Sehingga ini yang katakanlah saya pikir perlu katakanlah kita apa ya? Kita kritisi. Ya, saya juga sempat berulang kali datang ke bank-bank yang ada meja-meja asuransinya, saya lihat mereka pun juga mohon maaf ya, kurang qualified ya, kurang qualified dan kemudian ada pegawai bank juga ikut mengambil peran menawarkan ya seakan-akan itu adalah produk bank ataupun kerjasama atau segala macam lah yang akhirnya membuat eh, absurd ya, absurd eh, dia tidak tegas bahwa ini produk asuransi ya yang bukan produk bank. Nah, ini sebagai pemuka dan kemudian judulnya adalah tadi mafia asuransi ya hoax atau fakta. Ini saya cuman mengutip tapi mudah-mudahan terus saja ini si siapa nih Firdaus ini kan. Ini kan Firdaus namanya ataupun yang apa ya Fagan ya itu. Pak ini kenal nggak atau Mas Iksan kenal nggak? Ya, sering ini aja chat lewat eh, lewat Instagram itu. Oh lewat Instagram, lewat lewat Facebook ya, Mm-mm. tapi nggak pernah dapat WA-nya. Pernah Kalau ketemu WA belum belum, pernah tapi tahu komunikasi. tahu mukanya. Tahu mukanya. Tahu. Tahu ya. Jadi saya terus saja Mm-mm. tidak suka bicara dengan seseorang yang tidak mau terbuka ya. Dia hanya mau menyampaikan semua opini-opininya, tapi kemudian tidak mau berdiskusi, tidak mau apa ya mendengar di satu sisi. Pokoknya kita both side kan, kita mesti mengcover kan. Saya pun juga kurang suka ya. Tapi terus saja dengan Mas Iksan, dengan Pak Edi, dengan Pak siapa, Pak Usmin ya, Usmin Tambunan, Bu Maria dan teman-teman lain lah ya kita terbuka aja memang kalau katakanlah memang kita ada fakta yang katakanlah kita mau coba sampaikan kepada mereka ya kenapa kita takut kan gitu loh kita kan nggak buat jahat kita tidak bukan kriminal bukan melakukan suatu tindakan kejahatan kan kita hanya ingin mengedukasi masyarakat luas ya kalaupun ada fakta itu kita sampaikan bahwa kamu salah misalnya asuransi kamu salah ya kamu tidak mesti melakukan begini kan gitu loh. Nah jadi kalau saya lihat selama ini si namanya sebenarnya siapa sih Pak Edi? Papagan itu
apa ya, sebelumnya dia punya punya saya ingat saya dia punya akun sendiri loh. Begitu akun yang lama di ada masalah, dia ganti jadi Favagan itu. Jadi dia Oh. punya dua akun sepertinya. Nama sebenarnya siapa sih? Ini saya nggak, Nggak tahu nama sebenarnya siapa. kalau kalau saya tebak ya orangnya itu ya sepertinya si Hengki. Tapi saya itu hanya sekedar perkiraan aja. Maksudnya Hengki apa tuh Hengki? Orangnya, Namanya Hengki. hanya akunnya kalau nggak salah dia punya beberapa akun. Tinggal di Jakarta atau Sumatera atau di mana? Kalau nggak salah sih Medan ya. Medan ya. Oh, Hengki Medan. Ya, agen atau korban atau ah, pengacara? Bukan. Hah? Dia statusnya orang orang luar, apa orang biasa, sipil, awam, Hah? Hmm. tapi dia punya punya pengalaman untuk membela klien Oh, dia dan pengacara berarti dong ya. itu bukan, sebenarnya bukan pengacara. Oh, kayak Pak Edi lah ya saat ini atau ke Ibu Maria lah ya, membela konsumen ya. Iya, tapi Oke. dia termasuk vokal tapi untuk lingkup sana aja. Oh, lingkup internal ya, tapi keluar nggak berani dia atau gimana? Hmm, dia tapi dia langsung ngelabrak ke kantornya bersama klien. Hmm, oke oke ya. Itu sih cara-cara masing-masing lah ya. Kalau saya sendiri sih pada waktu ada beberapa Iya, kali seperti halnya Pak Junaidi waktu itu kan Pak Junaidi Palembang ya. Pak Edi tahu ya? Pak Junaidi iya Palembang ya. tahu Pak Ya, Junaidi. Yang eh, eh, ini apa, asuransi. adalah kita nggak usah sebut lah namanya ya. Jadi beliau Oh, minta iya. minta tolong saya ya. Kemudian saya pun secara apa secara eh, apa ya, karena saya orang asuransi ya. Jadi semua teman saya ya. Jadi saya Hmm. ketok-ketok pintu mereka, lo begini 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 begini. Ya, kita terbuka lah ya intinya. Habis itu setelah itu dia tahu bahwa ini memang terjadi kesalahan dan akhirnya diselesaikan dengan mufakat lah ya. Dengan mufakat. Itu poinnya. Karena saya pun tidak mau kayak tanda petik preman seperti kita punya rekan yang sudah meninggal itu pengacara ya, inisialnya AL kan beliau kan gayanya begitu ya, masing-masing punya gaya lah ya, karena sementara saya sendiri mau membela klien dengan tanda petik mengkritisi praktisi ya, sama plus juga saya mengkritisi masyarakat luas, jadi ini dia both side lah begitu. Nah, jadi saat ini apa yang kita mau bahas mengenai karena terus saja ada teman juga yang tadi bilang dia akan datang. Siapa nih tadi sebetulnya? Hmm, si siapa Pak? Siapa tadi ya? Yang mau datang. Anggreni juga mau datang. Kemudian siapa lagi? eh Tadi itu siapa sih? Herdi ya. Heri Wijaya. Heri Wijaya juga mau datang katanya. Heri Wijaya. Heri Wijaya ini pada itu juga pembela ataupun bukan tertanggung. Dia mungkin ex agen yang dia membantu. Saya pernah melakukan komunikasi secara japri. Beliau menyampaikan eh, dia akan coba join dan dia mau coba bicara. Ya, saya bilang silakan karena terus saja kita jangan apa ya, kalau kata memang itu jelek ya kita katakan jelek kan ya kepada perusahaan asuransi kan kita tidak malu-malu, yang penting apa, sepanjang itu fakta kita sampaikan ya. Ini high ended mungkin, siapa nih high ended? Rudianto pakai dua gadget ya bro. Oke, ini pakai bahasa isyarat. Oke. Richard Teta Wijaya. Oh, Richard ini kalau tidak salah saya kenal ya Richard. Oke. Oh ya, ini ya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Eh, Malam, sorry aku pindah. eh, ini selamat malam Bu Derma. Bu Derma nih Derma Sihotang. Siapa yang betul? Kawan kita yang lama. Betul kah? Ya, yang dari Medan, Medan orang ya, yang Medan. suster ya. Oh, yang apa? Profesor Doktor. Apoteker ya, Pak? Eh? Profesor Doktor kan? Apoteker. Apoteker ya 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 ya. Oke. Jadi tadi kita baru mulai ya. Ini tadi ada yang tiba-tiba hilang hai. Ya, selamat malam Bu Dharma, selamat malam Pak Erik ya.
Selamat malam Selamat Pak Rich. malam, Pak. Selamat malam. Mana ini Malam eh, semuanya. kameranya juga dibuka lah supaya lebih Lagi di luar, Pak. Lagi beli mie. Oh, beli mie. Wah, ini masih suka jalan-jalan. Ya, kita sudah lama tidak bertemu ya. Ya, semoga semua sehat dan perjuangan kita untuk dapat melakukan edukasi dan melindungi konsumen itu semakin dicerahkan dan dijaga lah ya. Oke. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, ya kita sudah bertujuh di sini. Betulkah sih ada mafia ya, hoax atau fakta? Itu. Itu yang katakanlah coba kita ungkap, kita angkat ya. Betulkah ada mafia dalam bisnis asuransi? Mungkin sebagai calon pengacara Pak Edi Purwanto, monggo silakan. Monggo. Ada yang lebih pantas berbicara dalam hal ini, Pak. Di situ ada Pak Rudianto dari Peradi. Pak Rudianto, weh. Hah? Pradi, silakan. Pak Rudianto. Ya, sorry, Pak Hmm, Freddy. hmm, Iya, monggo. aku lagi dua dua Zoom nih jadinya nih. Weh, hebat ini pengacara memang di mana-mana banyak acara. Iya, cari duit, Pak. Iya, gila hebat ya. Oke, Malam-malam kita baca itu discuss silakan. aja, Pak Ya, Freddy. silakan. Aku pernah berapa pengalaman nih untuk mafia gum ini kita tahu lah. Hmm, Kebetulan aku sering melakukan due diligence untuk perusahaan asuransi ya, ya, untuk itunya. Nanti aku ikutan untuk bicara, Pak Freddy. oke, Ikutin acara Pak Freddy dulu deh. oke. Thank you, Pak. Ya, thank you. Ya, jadi silakan tadi Pak Rudi sudah sampaikan. Pak Edi silakan Pak Edi. Kalau berdasarkan apa yang Pak Edi amati, ya tanpa perlu kita punya gelar sarjana hukum ataupun magister hukum, nggak perlu kan ya. Kita bisa coba secara nalar ya, kita bisa menjawab ataupun menyampaikan. Silakan Pak Edi. Selamat malam. Untuk sementara saya jadi pendengar dulu, Pak. Belum Oke, ada oke. yang bisa saya sampaikan. Silakan, nggak apa-apa. Kita hargai. Oke, Mas Iksan, Surabaya, bagaimana menurut pandangan Mas Iksan? Ada nggak mafia itu di industri perasuransian? eh Kalau menurut saya sih, Mm-mm. dari kebijakan-kebijakan yang diambil sama Prudensial ya Pak, itu Eh, patut langsung langsung namanya. ya langsung aja Oke, Pak. oke, Soalnya sudah pada tahu kalau oke. misalkan kita memang berurusan dengan perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia ya, Prudensial Hmm, secara aset. Jadi kebijakannya itu patut diduga ya Pak, patut hmm. diduga mungkin sikapnya itu mirip kayak mafia. Jadi Eh, kayak misalkan kita kayak berurusan dengan mafia-mafia gitu loh Pak. Gimana Jadi bisa Mas Iksan mengatakan itu mafia? Kayak seperti apa sih jadi tindakan-tindakan misalkan perilakunya? gini, ya misalkan gini, saya waktu menyempatkan diri ke kantor pusat Prudensial Oke, di Mall Kokas Jakarta ya. Waktu itu di Mall oke, Kokas Jakarta nah, tanggal 2 November 2023. Jadi oke, waktu saya ada ke Jakarta 2 November 2023 hmm, itu kan sudah sekitar 2-3 tahun ya. hmm, Sekitar 2-3 tahun sejak teman-teman banyak di refund. oke. Teman-teman tuh kan banyak di refund 100% tuh kan sejak 2021. Oleh Dari Prudensial, 2021, oleh 22, Prudensial. kalau 2 November 2023 Hmm, ya, oleh Prudential dan juga beberapa perusahaan lain seperti AIA atau Aksa ya. Itu kan hmm, banyak di refund sejak 2021. oke, Kan teman-teman kan juga laporan ke Bu Maria Trihartati waktu itu. hmm, Jadi kalau 2 November 2023 itu kan berarti anggapannya sudah hampir 3 tahun sejak ya, teman-teman sudah mendapatkan solusi atas penjualan unit link yang ugal-ugalan tuh ya Pak ya, ya, asal ditabrak aja 10 tahun ya, 10 tahun itu. ya. Jadi pendapat Jadi pengembalian ya. tidak ada solusinya. Oke, Ya, sudah ada solusinya. Solusinya itu refund 100% ditanggung sama prudensialnya. oke, Nah, 2 November 2023 saya tuh menyempatkan diri ke kantor pusat Prudential yang di Mall Kokas Jakarta. oke, Saya tuh mau menanyakan ke senior manager customer service-nya. Karena oke. kalau via customer service kan enggak
tidak selesai-selesai ya Aha. gitu. Jadi langsung mumpung saya ke Jakarta jauh-jauh, saya mau minta ketemu sama ya paling enggak senior manager customer service-nya lah yang bisa ngambil keputusan. Oke. Saya cuma Kemudian? mau menanyakan nasabah-nasabah saya itu ada kurangnya di mana, kurang berkas apa, atau mungkin kurang dokumen apa yang perlu dilengkapi. Saya sebagai mantan agentnya berusaha bertanggung jawab sampai tuntas supaya Oke. nasabah-nasabah saya juga mendapatkan solusi yang sama dengan nasabah-nasabah yang lain. Untuk Kan sudah pengembalian. ratusan nasabah, Untuk pengembalian ya. ya kan Oke. ratusan nasabah lain kan sudah di refund sejak 2021. Itu 2 Oke. November 2023. Ya. Nah, waktu di customer service Mall Kokas Jakarta, kantor pusatnya Prudential Mm-mm. itu akhirnya gini, waktu saya minta ketemu sama senior manager customer service-nya, oh oke Pak, ikut saya gitu. Nah, Mm-mm. saya kira itu mau diajak ketemuan di kafe atau di Mm. tempat mana yang agak sepi, Mm. supaya nggak terdengar sama nasabah lain di meja depannya Prudent itu. Oh, mungkin Mm. diajak ke tempat yang agak lebih sepi supaya bisa diajak Private lah. Private apa ngomongnya. diomongkan ini soal ya ya mau apa saya ini mau ke sana itu tujuannya mau ngelobi atau nego ini gimana Ya. supaya Ya. segera diselesaikan kan. Oke. Nah, terus oke Pak ikut saya. Waktu itu ada satu bapak-bapak, saya agak lupa pakai baju apa. Terus diajak ke sana, saya Hmm. ikutin. Ternyata turun eskalator, loh kok ke pintu kacanya parkiran mall yang di basement itu. Ah. Nah, sedangkan saya itu cuman sendirian. Saya cuman Ah. sendirian. Waktu diajak ke sana itu saya tahu, oh ini ada waktu itu ada mas-mas pakai baju polisi. Jadi Das. masih muda, Ah. terus ada bapak-bapak tinggi besar, badannya tinggi besar, Ah. itu pakai baju batik lengan panjang. Oke. Terus pokoknya waktu itu saya hitung kurang lebih itu ada sekitar 5 orang. Waduh. Jadi 5 orang. Jadi yang menggiring saya waktu itu 4 orang. Empat Hmm. orang, tapi waktu sampai di basement parkiran mall itu saya hitung ada 5. Hmm. Termasuk satu yang mengaku sebagai senior manager customer service itu. Jadi Hmm. digiring sampai ke pintu kaca parkiran basement itu. Hmm. Saya kira, wah ini kok ke parkiran gini. Cuman Hmm. saya mikir, udah nggak apa-apa lah, udah jauh-jauh ke Jakarta. Hmm. Selama saya tidak anarkis, mereka Hmm. nggak mungkin main fisik. Ya. Selama saya nggak main fisik, saya nggak mukul mereka, Nah. saya nggak mencak-mencak mungkin kayak Burita Luciana Marpaung, saya nggak mungkin diangkat dan dilemparkan ke trotoar. Oke. Nah. Selama saya tidak anarkis, mereka nggak mungkin main fisik. Oke. Hmm. Ya udahlah, sudah jauh-jauh ke Jakarta, ikutin aja. Siapa tahu dari ngikutin ke basement ada perundingan meja parkiran itu, Hmm. nanti di perundingan itu mungkin ada 1 atau 2 sampai yang gol, ya udahlah paling enggak Hmm. ada yang berhasil digolkan. Hmm. Saya ikutin, ternyata sampai di parkiran itu, basement parkiran kan remang-remang, Ya. panas Nah. kan. Terus itu didudukkan di satu meja. Satu Hmm. meja itu berhadapan sama satu mas-mas. Kayaknya itu kalau tebakan saya ya Pak, itu kayaknya bukan customer service atau Hmm. mungkin customer service tapi punya background legal. Hmm. Jadi kayak ngomong sama tim legalnya perusahaan. Jadi Hmm. kayak bukan kayak ngomong sama customer service gitu. Hmm. Nah, itu waktu berunding kira-kira 1 jam lebih dengan Di basement ya, di mas-mas, saya basement. lupa namanya siapa. Di basement itu ada meja kayu gitu, ada Nah. meja kayu terus agak remang-remang ya. Terus panas terus diduduin situ, Nah. dikawal sama bapak-bapak yang tinggi gede lengan panjang, mas-mas yang pakai baju polisi sama kalau ada 2 lagi tuh kayaknya security-nya mall. Karena Hmm. bajunya itu kayak baju hitam, jas Ya. hitam, bukan Ya. jas hitam ya, kayak bajunya satpam yang hitam semua PDH gitu. ya, PDH. Ya, terus bapak-bapak dari Indonesia Timur waktu itu, Hmm. mukanya itu. Terus dikawal 4 orang. Jadi ini ceritanya 5, lawan Hmm. saya 1 sendirian, Hmm. gitu kan. Hmm. Dan memang ini bukan pertama kali Prudential gitu kan, apa ya, orang bilang entah mantan nasabah atau mantan agent, ada juga nasabah-nasabah lain, ibu-ibu yang memang digitukan juga. Jadi nggak cuma Hmm. saya aja yang digitukan. Hmm. Terus waktu di perundingan meja parkiran itu, kesimpulannya cuma gini. Hmm. Dari mas-mas yang ngomongnya agak sengak itu, dia tuh bilangnya gini. Inti pembicaranya cuma gini. Ya suka-suka Prudential kan Pak, mau bayar siapa? Intinya Oke. kayak gitu. Saya sampai, maksudnya saya nggak pernah kepikiran ada customer service itu bisa ngomong, mengeluarkan statement ke entah customer atau klien atau apa.
atau mantan apapun lah, Hmm, itu bisa ya suka-suka Prudential kan Pak mau bayar siapa? oke. Oh, oh ya udah, Mas ya udah. Iksan, Makanya Mas Iksan, Mas Iksan ini pernah jadi agen Prudensial. saya itu berawal di Juli 2011 tuh nasabah dulu. Oh, Baru jadi Januari 2013 ditarik jadi agent. 2 tahun Jadi jadi gimana nasabah. saya ini juga konsumennya dulu Ya, awalnya. jadi 2 tahun jadi nasabah, kemudian Terus ditarik 2013 jadi agent. jadi agen. Dari 2013 Ditarik jadi sampai kapan? agent. Sampai kapan jadi agen? Saya jadi agent itu aktifnya sampai Desember 2014. Oh, Tapi cuman kayaknya di terminate-nya di Mei 2015. berarti cuman setahun dua Dua tahun ya? tahun lebih, 2 tahunan Tahun Pak. ya. Oke, Dua tahun. oke. Nah, Kurang lebih kemudian 2 tahun Mas agentnya. Iksan punya nasabah total berapa yang Mas Iksan coba bantu? Kurang lebih itu total nasabah saya itu sekitar 15 orang, Pak. Oke, Dari ring satu, keluarga, teman, teman apa keluarga, teman, tetangga kurang lebih masih di ring satu itu. oke. Kemudian hasilnya masih nol. Hasilnya belum ada yang di refund, Belum ada refund. belum ada. Sementara teman-teman yang lain dari sepengetahuan Mas Iksan kan Iya, jadi ada yang lucunya dikembalikan. gini, waktu kita berjuang bersama-sama di tahun 2000, akhir 2020 ya, waktu itu masih ada Pak Wusmen Tambunan di akhir 2020 Mm, sampai di 2021, itu kan kita sudah tahu, oh prosedurnya gini, kalau mau refund harus ya. ada surat pernyataan agent, kronologis dan sebagainya. Nah, Oke, tapi hasilnya itu bukannya nasabah saya di refund, mm, tapi justru nasabah saya yang masih aktif ah, itu ketika mau narik saldo ya Pak, waktu itu ah, mau datang ke Tunjungan Plaza. Jadi ah, Prudential itu punya kantor pusat perwakilan yang dari Surabaya itu di TP 5 lantai 10. Nasabah oke, saya itu datang ke sana. Saya mm, dampingin waktu itu, masih oke, saudara. Saya mm, dampingin nasabah saya itu cuma mau sekedar mau narik saldo unit link sisa-sisa itu Pak, buat mm, bayar pajak mobil waktu itu. mm, Jadi bukannya waktu datang ke kantor TP 5 lantai 10 itu diizinkan masuk, enggak, tapi diberdirikan di depan pintu kaca. Di saat nasabah lain itu boleh masuk. mm, Jadi tebang pilih yang dijolimikan ke kita ini bukan hanya masalah refund. Kalau mm, refund kan oke lah, suka-suka Prudential mau refund siapa. Itu kan ya. masalah duit ya Tapi ini Pak. mengambil Enggak masalah haknya. duit. Ini Ini mengambil haknya. masalah kualitas pelayanannya. Oke. Itu loh, ini kualitas pelayanannya gimana ya? Kok ibu-ibu yang pakai celana pendek boleh masuk, sedangkan kakak sepupu saya dan ibunya itu sudah pakai baju yang sopan, yang formal, kok nggak boleh masuk Ingin padahal gitu. Padahal cuma mau narik saldo, padahal mau ngisi ngambil dia formulir punya hak. penarikan saldo itu nggak Ya. boleh. Oh, Ya, oke, baik, baik. Oke, baik. Jadi dari padahal perilaku kalau yang nasabah mau narik saldo itu sudah pasti polisnya aktif. Nggak boleh. ya. Itu nggak cuma nasabah saya satu yang gitu kan. Nasabah saya yang lain mungkin ya udah coba naik sendiri. Naik Ah, sendiri saya nggak dampingin. Ternyata ah. juga sama. Dari Oh, 15 nasabah saya, itu yang polisnya masih aktif dan tidak boleh masuk melewati pintu kacanya TP 5 lantai 10 itu ada 2 orang. Satu oh, saya dampingin, yang satu enggak. Jadi nasabah saya sendiri itu sama-sama kena blacklist. Kayak gitu. oh. Dan Berarti itu di blacklistnya bukan sama kantor agensi loh Pak, hmm, bukan. TP Tunjungan Plaza itu perwakilan langsung dari pusat. Itu hmm, hasil dari saya memperjuangkan nasabah saya untuk refund. Sampai hmm, pada akhirnya waktu tanggal 30 Juli 2024, itu rumah saya digedor-gedor. hmm, Digedor-gedor setelah 021299 584 kali nomornya Prudential itu. Ada nomornya Prudent gitu Pak, telepon-telepon di hmm. 30 Juli 2024. Itu kan sudah sekian bulan. Dari saya diajak ke basement. Dari saya diperlakukan sama perusahaan yang sikapnya seperti mafia, itu Hmm. rumah saya digedor-gedor, digedor-gedor kayak nagih pinjol itu loh Pak. Tapi Digedor-gedor kayak Mas nagih Iksan pinjol. taunya itu Prudential dari mana? Jadi gini, mereka itu gedor-gedornya kan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang, 30 Juli 2024. Dari jam Oke. 10 sampai jam 1. Saya tuh taunya waktu jam 9-an itu ada yang telepon. Hmm, Telepon yang masuk itu memang sudah saya save sebagai nomornya Prudential karena nomor telepon itu nelpon saya waktu tanggal 2 November sore. Jadi hmm, waktu waktu dari basement itu Pak, setelah saya mendapatkan statement suka-suka Prudential kan Pak mau bayar siapa? Nah hmm. itu saya ini nggak bisa dinego. Ini perusahaan ini udah istilahnya nggak ada ampun lah kalau sudah ngeluarin statement kayak gitu. Terus oh ya udah, terus setelah itu saya diantarkan lagi, diajak lagi ke dalam mall, tapi langsung mau diajak ke pintu keluar.
Saya nggak mau loh, sebentar. Saya belum makan siang, jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta, Nah, jam 12 belum makan siang, kok sudah disuruh keluar. Sebentar, saya mau ke food court dulu. Kayak gitu. Terus saya nah, waktu di food court, setelah selesai itu, sore-sorenya ditelepon. Nah, nomor itu memang tanya. Jadi waktu itu customer service-nya perempuan, dia telepon tanya-tanya tentang Prudential 021 sekian-sekian itu, dia tanya ada keperluan apa, sudah saya jelaskan, termasuk saya omeli juga kenapa bawa orang ke basement. Terus setelah itu saya save nomornya sebagai nomornya Prudential. Nah, nomor itu tuh sudah telepon sebenarnya dari jam 9 pagi waktu itu. oke. Saya nggak tahu. Pokoknya ini jam 9 pagi ditelepon. Dari kemarinnya juga kayaknya sih, sore-sore jam 4 sore waktu itu sempat telepon, tapi nggak keangkat yang sore itu. Pagi ini kok telepon-telepon lagi nih 021 sekian-sekian. Nah, jam 10 tuh tiba-tiba datang ke rumah, gedor-gedor. Gedor-gedor, tapi kalau ditanyain tetangga saya, dari mana ya Pak? Nah, jawabnya tuh, oh dari Jakarta. Terus ada tetangga lain yang tanya, dari mana? Oh, ini nyari siapa? Dari mana? Oh, dari temennya Pak Iksan. Jadi kayak orang MLM tuh loh Pak, nggak Eh, pernah mau nyebutkan, oh kita dari Prudential Jakarta Pak. oke, oke, oke. Jadi Kita ini dari Prudential Jakarta Bu, kan lebih ya, profesional. Ini enggak dari Jakarta, dari temennya Pak Iksan, mau silaturahmi kayak gitu. Sedangkan saya nggak mau bukain pintu, kenapa? Karena nasabah saya ketika datang ke TP 5 lantai 10, mereka juga nggak ngizinin nasabah saya masuk ngelewati pintu. Jadi oke, kenapa saya harus membukakan pintu untuk orang yang pernah bawa saya ke basement? oke. Dan Jadi, kayaknya agak aneh ya Pak, untuk hmm, perusahaan besar kayak gitu, tiba-tiba datang, belum janjian dulu, tiba-tiba datang ke rumah, gedor-gedor kayak sales, hmm. sales selanggas. Oke, Kan kalau BCA kayaknya nggak gitu deh. baik Mas Iya Iksan, kan? baik Mas Iksan, terima Kalau kasih. BCA kan pasti minta, oh ketemu ke kantor ya Pak, supaya Ya, lebih resmi kayak ya, gitu. ya. Ini Jadi, nggak gedor-gedor gitu. Nah, oke. ujung terakhirnya, Ah, karena mereka sudah gedor-gedor rumah saya kan harus tanya. Karena ah, kan nasabah pasti, lo jangan-jangan itu ah, mereka mau nge-refund punyanya ah, kita. Ya udah, ah, akhirnya saya ah, ke TP. Saya ke ah, TP itu sampai ada 5 kali. ah, Saya tanya, kenapa gedor-gedor rumah saya tiga ah, setengah jam? Jadi jam 10 saya jam 1, itu pergi, jam ah. 3 itu kembali lagi, Pak. Jam 3 itu kembali lagi gedor-gedor sampai setengah 4, terus Tapi baru mereka pergi. nggak jelas Kayak dari gitu. mana tujuannya apa nggak jelas Nggak ya. jelas, dan itu yang gedor-gedor ada 3 bapak-bapak sama 1 ibu-ibu waktu itu. Waduh, Jadi 4 lawan 1 lagi. ini Padahal kalau orang bang datang ke rumah, kan paling cuma 1-2 orang. Ini nggak berempat. intimidasi. Berarti Mas Iksan Bukan diintimidasi. intimidasi sih. Kira-kira saya tuh tahu tujuannya mereka itu datang ke rumah itu untuk mengisi formulir penutupan mulut. Ini loh, duitmu berapa? 24 juta ya. Tanda tangan tutup mulut tak kembalikan, 24 juta dikurangi 5 juta, 19 juta tak kembalikan. Tutup mulut tak boleh nagih nasabah yang lain. Loh, Oh, itu sementara Mas tujuannya, itu kan yang Mas dilakukan ke Iksan ingin memperjuangkan, nasabah-nasabah yang lain kan seperti iya, itu ketika diselesaikan. ya intinya Mas Iksan mau memperjuangkan, Nasabah lain yang diselesaikan kan prosedurnya gitu. betul-betul. Formulirnya nggak boleh difoto lah apa sebagaimana, pokoknya formulir tutup mulut itu tanda tangan dikembalikan, terus nggak boleh bantuin nasabah lain untuk refund. Ya, Saya ya, nggak mau, saya ya, kan ya, tujuannya memperjuangkan ini untuk nasabah saya dulu. ya, ya. Nah, kalau ditanyakan ke TP, saya sampai 5 kali datang ke TP Pak. Hmm. Intinya terakhirnya tuh staf TP itu bilangnya gini, sudah saya email Pak ke Jakarta Ah, tapi nggak direspon. ah. Loh, kalau yang karyawan internalnya saja email tanya kenapa, itu nomor 02129958 kali itu sudah saya konfirmasi ke staf TP. Dia bilang iya, itu nomornya customer service-nya Prudential. Saya agak lupa sih angkanya berapa, tapi kira-kira angkanya kayak gitu Pak. Terus itu nomornya sudah dikonfirmasi sama customer service TP. Iya, sudah diiyakan. Nah, tapi ketika staf TP ini email ke Jakarta tanya ada kepentingan apa? Paling enggak masih mencari Pak Iksan, berkali-kali ditelepon. Nah, staf TP ini waktu email nggak direspon. Saya sampai Oke, datang 5 kali, total itu sekitar 5 kalian datang. baik. Itu staf TP selalu bilang, email saya nggak direspon Pak sama Jakarta terkait kenapa kok Pak Iksan masih dihubungi. Loh, kalau staf internalnya saja nggak direspon ya, apalagi kita Ya, ya, ya. nasabah di Baik. daerah nih loh. Baik, Mas Iksan. Jadi intinya Mas Iksan merasa bahwasannya memang ini suatu tindakan yang gaya-gayanya seperti mafia ya. Mas Iksan digiring ke basement untuk Iya, jadi dinegosiasikan, kayaknya kayak ditekan. tebang pilih. Ya, Terus ya udah, kalau ya, kita bukan artis, ya bukan kemudian pejabat, ya udahlah hukum rimba kayak gitu. Mas Iksan diusir dari gedung Kokas, tapi Mas Iksan mau makan siang ya. Ya, jadi istilahnya dengan tanda petik dengan Digiring sih, ancaman iya ataupun bisa intimidasi dengan dibilang itu orang-orang yang pengusiran besar sih. kan, Mereka yang nggak mau menyelesaikan dengan
Ya, dengan badan-badan yang besar, kemudian juga gedor-gedor pintunya Mas Iksan di Surabaya dengan cara untuk menutup mulut ya, yaitu oke, berarti otomatis kan itu suatu Iya, jadi tindakan-tindakan yang saya kesannya pikir perusahaan asuransi oke, itu bukan kayak bank, ya tapi ya Mas Iksan, kayak ya oke. mafia lintah darat aja yang Baik, preman-preman baik itu. Mas Iksan. Intinya itu yang Mas Iksan rasakan dan alami selama ini ya. Itu Iya, pandangan Mas Iksan sebagai saya belum komentari ya, saya belum komentari ya. Jadi Mas Iksan merasa bahwa tindakan P ini mengarah kepada tindakan mafia lah ya. Jadi nggak apa-apa, silakan iya. itu. Kemudian kita sapa Pak Heri Wijaya. Selamat malam Pak Heri Wijaya. Ya, selamat malam Pak Ya, Andreas. ya, Salam kenal Pak. salam kenal Pak Heri. Ya, salam Eh, kenal Pak. oke, Bapak mungkin bisa cerita apa Saya yang Bapak sih, alami kan? Bapak saat ini sebagai nasabah atau sebagai teman yang ingin membantu korban? saya sebetulnya sih background saya di di marketing support sih Pak Andreas. Marketing support di mana? Di Di asuransi jiwa Pak. Asuransi Jiwa. Kemudian apa yang Bapak ingin ceritakan atau sampaikan supaya kita sama-sama memberikan suatu apa ya manfaat buat masyarakat luas dan juga buat industri perasuransian. Silakan Pak Heri. Mungkin sedikit aja Pak Andreas. Baik Pak izin Pak. Silakan Pak. Ya, ini dari sisi pengalaman saya pribadi, kurang lebih saya 17 tahun lah ya. Mungkin Baik, tepatnya sih 16 tahun, 8 bulan lah ya. baik. Jadi di dunia industri asuransi jiwa, khususnya di marketing support. Kebetulan di marketing support itu memang kita ada job tentang bagaimana apa namanya eh, merekrut agent. Oke, nah ini cerita Nah, bagus tentu nih. Gimana caranya ini? ya tentu agent yang berlisensi ya Pak, yang sesuai Ah, dengan aturan. Memang kalau tahun 2011 ke bawah dengan 2012 ke saat ini itu ya, memang perbedaannya cukup jauh ya ya, kan. oke. Yang dahulu memang apa namanya secara apa knowledge maupun produk. Mm, Jadi dari kesimpulan saya secara marketing support, walaupun saya bukan seorang merekrut ya, tapi kita di administrasinya ya Pak ya. ya, oke. Nah, karena kita orang data, jadi melihat secara performan produk yang dijual oleh agen itu Mm, kan ada produk tradisional, tadi mm, Pak Isan menyampaikan produk unit link, ya, kemudian juga produk endowment, ya mm, kan, maupun produk kesehatan atau health. mm, Nah, karakter agen inilah yang perlu mungkin dari apa ya, lebih digali lagi lah, Pak lah. mm. Artinya dituntun oleh si perusahaan tersebut atau bahasanya leader ya mungkin ya. Ya, ya, Nah, jadi dituntun para agen supaya tidak keliru dalam hal baik apa namanya penyampaian produknya sesuai dengan regulator dan sebagainya lah, ya mm, kan? mm, Karena memang saya dari beberapa asuransi A, B, C, D itu sebenarnya cenderung lebih ke arah semua kontribusi lebih besar di agensi, Pak. oke. Nah, Lebih besar di agensi. Gitu oke, sih, Pak. oke, Jadi baik. Saya lebih ke arah produk maupun boleh eh, saya tanya iya, Pak Pak. Heri? Boleh saya tanya? Baik. Iya, Pak. Kan Bapak adalah marketing support di perusahaan asuransi jiwa, ya. Apakah ada Pak kriteria ya tentang agen yang mau direkrut. Katakanlah misalnya dia mesti pendidikannya minimum SMA ataupun D3. Kemudian ada proses wawancara kepada calon agen tersebut bahwa kamu jadi agen asuransi dan kemudian apakah memang intensi kamu itu untuk mencari duit ataupun untuk membantu orang lain atau apa? Ada interview sehingga paling tidak leader ini memahami intensi seseorang ini akan menjadi agen asuransi apa tujuannya ya apa motifnya ya karena bagaimanapun juga kalau katakanlah kita motif kita untuk melakukan sesuatu kemudian tidak diketahui oleh leader ya dia hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya nah berarti Ya, otomatis apa ya. intinya akan larinya keliru lah ya nah Ya. itu kriterianya apa saja selama ini Bapak tahu nggak apa kriteria agen yang direkrut Pak. Yang pertama mungkin secara pendidikan bisa jadi saat itu SMA ya, Pak ya. Oke, Sederajat lah katakan. oke. Nah, yang kedua adalah dia mengetahui produk yang akan dia jualkan atau dipasarkan. Mengetahui, oke. Iya.
Nah, yang ketiga apa namanya tentu dia harus mempunyai satu lisensi, Pak, yang tadi saya sampaikan. Oke, lisensi. Nah, Oke. jadi Nah, kalau tidak punya lisensi, ya mungkin dianggap sebagai pemberi referral atau referensi, Pak. oke, berarti otomatis tadi misalnya dia mengetahui produk. Saya percaya kalau katakanlah kita market agen, saya percaya mereka tidak akan paham mengenai produk asuransi sebelum kita berikan pendidikan. Betul, Pak ya? Karena Ya, sebagian besar yang kita rekrut adalah freshman ya, yang ya, masih masih pemula ya. Kalau katanya sudah mengetahui produk berarti apa-apa. Kita rekrut agen orang lain kan, agen asuransi perusahaan lain kan, betul ya? ya, Itu. ya, ya. Nah, tetap apalagi dengan lisensi ini, ya lisensi. Kalau agen baru tentu nggak mungkin punya lisensi. Otomatis apa? Dia dua hal ini dia mesti apa? Dilakukan edukasi ataupun dilatih, diberikan pendidikan. Ya, Ya betul ya. Tanpa ya. dilakukan pendidikan, dia nggak mungkin memahami produk knowledge ataupun basic insurance dan juga tidak mungkin punya lisensi ya. Nah, yang saya ingin coba tanyakan lagi tadi oke, tadi pendidikan SMA SLTA sederajat ya. Kemudian berapa lama yang Pak Heri pahami pendidikan agen ini dilaksanakan? Berapa lama? Apakah 1 bulan atau 2 minggu atau 1 minggu atau 3 hari pada umumnya? Silakan Pak Heri. Kalau variasi sih, Pak ya. Hah? Kalau di salah satu asuransi jiwa, dia mungkin setelah direkrut, Hmm? si agen ini dituntun dalam kurun waktu 3 bulan, Pak. eh ada pendidikan resmi formal atau lewat masuk kelas atau dituntun oleh dia punya leader atau bagaimana? Mungkin yang tadi Bapak sampaikan terakhir, punya leader lah. Oke, tapi yang Bapak pahami masuk kelas berapa lama diberikan materi-materi, duduk ya supaya mereka di tanda petik diajari oleh trainer ya. Dia kan berarti trainee kan? Itu berapa lama atau tidak jelas Pak Heri? Kalau di situ kebetulan saya tidak terlibat, tapi Oke. kalau dari penglihatan saya, Mm-mm. itu ada yang namanya salah satu departemen apa namanya trainer, Pak, ya kan? Ya, training, Trainer materi training atau ya. training lah. Nah, Oke. itu biasanya kurang lebih 1 bulan lah ya, Pak ya, satu Wah, bulan, banyak juga ya 1 bulan ya. Karena terus saja satu bulan. saya sebagai orang asuransi pernah tanda petik ingin menjadi agen ataupun belajar menjadi agen ya, eh, yang warnanya hijau. Bapak tahu ya warnanya hijau ya, Ya, asuransi warna hijau ya, ya, yang dari ya. Kanada itu, ya saya dilatih cuma 3 hari Pak, 3 hari jadi agen. Ya, Hmm, ya agen kemudian ikut ujian AAJI di komputernya eh, perusahaan tersebut ya, dengan multiple choice. Habis itu saya lulus, ya, kemudian saya dapat lisensi. Ya, jadi eh, kalau saya pikir 1 bulan bagus sekali, tapi saya agak khawatir nih. Ya, saya agak khawatir betul nggak 1 bulan karena eh, biaya untuk melakukan pelatihan ataupun pendidikan kepada calon agen selama 1 bulan kan nggak tidak tidak murah ya, tidak ya, tidak betul. tidak mudah dan tidak murah ya, itu perlu kasih makan, perlu tempat ya. Ya, ya, Ya dan pasti tentunya perusahaan tersebut nggak mungkin agak sedikit nggak mungkin lah 1 bulan ya, karena 1 bulan berarti kan 20 hari ya 20 hari kalau 4 kali 5 minggu 5 hari kan itu biaya makan pagi apa makan siang itu 20 hari belum kopi kan belum kopi kemudian bayar trainernya berapa kan itu pasti mahal ya gitu loh. ya, Jadi ya, saya agak khawatir kalau agak sedikit curiga kalau apa 1 bulan ya tapi kalau misalnya ada 3 bulan dibimbing oleh leader mungkin bisa jadi iya ya. Leadernya yang memastikan dia melakukan apa penjualan dengan baik. Karena bagaimanapun juga saya pada waktu saya buat konten, memang agen-agen pemula itu tidak boleh dilepas setelah dilakukan pendidikan 1 minggu atau 2 minggu, tidak boleh dilepas begitu saja ya. ya, Kemudian melakukan kesalahan-kesalahan itu bisa jadi bom waktu. Mestinya dia melihat secara langsung, mungkin bisa lakukan simulasi di kelas ya, ataupun dia pada waktu si leadernya datang kepada konsumen, dia menjelaskan sesuatu dan kemudian dia punya calon agen ini melihat ya melihat bagaimana leadernya ini melakukan penjelasan segala macam dengan memakai macam dokumentasi. Nah setelah 1 2 3 kali barulah agen ini disuruh ke depan. Nah supervisornya atau leadernya menunggu di belakang melihat kalau ada kesalahan-kesalahan kan gitu. Itu yang saya lihat belum terjadi ya ataupun yang sudah terjadi baru 1 2 company saja. Tapi ini terus saja biayanya mahal ya biaya mahal. Makanya sebagian ya, besar perusahaan asuransi jiwa tidak melakukan ini karena ini biayanya mahal. Karena agen pun juga datang dan pergi. Begitu ya Pak Heri ya. Tidak tidak bertahan betul, betul. lama. Jadi itu yang saya pikir begitu Pak Heri. Atau ada tambahan lagi Pak Heri? Silakan Pak Heri.
Ya, berkaitan dengan agen pun juga memang betul yang Pak Andre sampaikan itu hanya kisaran 6 bulan, 8 bulan mereka keluar atau bahasa tadi Pak Isan bilang terminate, Nah, ya kan? ya, Kenapa? Ya mungkin ya karena saya bilang tadi saya hanya di bagian supportnya. Begitu dapat laporan dari divisi agency katakan ya sudah hmm, kita terminate dan lapor. hmm, hmm, Artinya kalau dari grafik atau kecenderungannya itu mungkin faktornya satu, hmm. dia tidak mendapatkan nasabah mungkin. Oke, satu, oke. Karena kan tadi Pak Andres sudah sampaikan ada budget juga kan. Target Nah, di ya, mana dia ada target budget. biaya apa istilahnya ya kalau biaya biaya telkom atau Mm-mm. biaya operasional dia lah. Ya, 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 Nah, ya, dan ya, yang kedua mungkin bisa jadi karena ya penekanan dari satu leadernya ya kan. ya. Karena leadernya juga ditumpahkan Ditekan juga lah target ke dari atas. Ya, prosesnya lagi ya kan. ya, 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 Ya itu banyak faktor lah seperti itu sih ya, Pak ya, Andreas. Yang saya betul. hanya di sisi marketing support yang kita pelajari rentan paling maksimal kuat 2 tahun. Oh, ya, ya. Gitu Oke. sih. Ya, baik Pak. Ya, Pak Heri, terima kasih banyak. Jadi memang betul dunia keagenan asuransi ini memang sangat-sangat menantang ya, khususnya di Ya, jiwa ya, khususnya di jiwa ya. Jadi karena tidak semua orang punya intensi, punya motif ini jadi ingin jadi agen asuransi. Ya, tidak semua. ya, Ya, karena menjadi agen asuransi itu kan profesi yang saya pikir bukan cuma setahun 2 tahun. Saya pikir ini profesi yang selamanya ya, semestinya selamanya ya. Karena once betul. dia membantu seseorang memberikan suatu proteksi, dia mesti jaga orang ini dengan baik ya. Tapi sayangnya di jiwa ini dia Nah, punya sistem agak beda ya. Lu nggak ya. mencapai target, gua terminasi kan begitu. Dan kemudian dia punya Betul. bisnisnya dipindahkan kepada leader atau dipindahkan ke tempat lain ya. Berbeda dengan Ya, asuransi umum ya. Asuransi umum kan dia punya polis kan berjangka waktu setahun-setahun. Sehingga kalau dia punya polis 5, ya tahun depan akan 5 lagi. Itu dia dapat komisi ya berdasarkan dia punya produksi kan dan tidak ada terminasi. Jarang sekali terminasi ya, ya. Begitu. Nah, ini eh, saya pikir ini jeleknya asuransi jiwa ya. Rekrut agen sebanyak mungkin tadi habis itu keluar sebanyak mungkin juga ya, keluar terbang lagi sebanyak mungkin. Jadi ya, tidak ada intensi, tidak ada motif untuk dapat bertahan karena tadi intensinya apa? Tidak ditanya. Maka Anda menjadi agen asuransi buat apa? Apa intensi motif Anda? Membantu orang lain atau mencari komisi doang atau mencari kekayaan? Nah, ini terus saja kalau once nggak mencapai target ya, karena mereka kan targetnya dihitung per bulan ya. Kalau misal mungkin Mas Iksan bisa jelaskan. Kalau misal nggak mencapai target selama 6 bulan, itu langsung determinasi ya. Mungkin terminasi ya, sudah selesai goodbye kan gitu loh. Karena perusahaan pun tidak mau mengeluarkan biaya telekomunikasi di telepon di kantor dan segala ya, macam kan ya, gitu loh. Apalagi dilihat tidak ada proses, makanya otomatis mestinya di awalnya sebelum jadi agen itu diverifikasi ya. Apakah orang ini punya potensi, apakah orang ini punya intensi, ya, bagaimana ya, dia punya kualifikasi intelektual ya. Ini mesti di interview, tapi mohon maaf ya, kebanyakan di jiwa itu ngambil orang tuh di Grab aja gitu, ngambil, masukin ke kelas, bikin motivasi-motivasi yang kencang kan gitu ya. Pokoknya semangat semangat. ya semangat-semangat, habis itu di matanya ada dolar ya, ada dolar-dolar kan, rupiah kan gitu loh. Itu cuma tempat apa? Uang, dia punya motivasi gitu Iya, loh, bukan bukan untuk menolong orang lain. Nah, akhirnya ini yang saya bilang akhirnya mereka menjual serampangan, sembrono, ugal-ugalan ya. ya, Yang penting sebanyak-banyaknya polis. Lu masalah lu salah beli atau gimana, bukan urusan gua. Ini yang terjadi. Begitu Pak ya, Yari. Ya, betul. ya, mungkin ada satu lagi yang Pak Yari mau tambahkan untuk Ya, kita satu itu. lagi mungkin Pak Andreas, ini Silakan. berkaitan ya kembali lagi karena saya marketing support dan juga memang ke arah data secara performance agent ya. Ya, Mungkin yang perlu diberikan lebih dalam, saya juga kurang paham bahasanya mungkin Pak Andreas yang bisa menerjemahkan. ya. Eh, Kalau jual produk individu khususnya tradisional, itu Mm-mm. memang harus benar-benar dijaga. Hmm. Kenapa? Karena memang ini buat risikonya si profitnya company dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa ya kan. Ya. Mm-mm. Pembayarannya metodenya ada bulanan, triwulanan, Mm-mm. tahunan, Mm-mm. atau sekaligus lah. Ya. Yang agak riskan itu yang bulanan, Pak Andreas. Oke. Jadi hanya mungkin sebulan, 2 bulan, bulan ketiga lapse. Hmm. Hmm. Bahkan ada yang sebulan, bulan kedua lapse. Hmm. Variasi, ada yang baru 4 bulan, 5 bulan lapse. Hmm.
ini yang perlu dijaga supaya apa ya, citra si agent juga apa ya, saya juga kurang paham bahasanya mungkin Hmm, karena saya baru pulang juga ini ya kan. hmm, Tapi intinya begini Pak Andreas, ya, intinya adalah bagaimana menjaga nilai tersebut supaya tidak terjadi lapse si agennya dari agennya ya. oke. Karena kan metodenya ada yang prosesnya bayar secara melalui debit atau hal lain lah yang berkaitan proses di depannya seperti apa. Hmm, hmm, hmm. Gitu sih Pak Andreas. Oke. Jadi intinya tuh bagaimana menjaga supaya di bulan ketiga dan seterusnya sampai dengan periode berakhir itu tetap proses pembayarannya sesuai dengan kesepakatan lah. Oke, kalau saya mungkin mau coba tanggapi yang Pak Heri sampaikan tadi mengenai bagaimana mempertahankan polis tradisional ini supaya terus bisa berjalan. Karena saya sebagai konsumen, ya saya sebagai konsumen, saya punya polis ada term life, ada whole life ya, gitu loh. Dan saya sebagai konsumen, saya paham bahwa saya butuh asuransi, ya. Dan kemudian saya paham juga bahwa saya harus membayar supaya saya punya polis tersebut apa enforce ya tetap berjalan, tetap apa tetap on ya, tidak lapse ya. Karena bagaimanapun juga tanpa saya membayar premi menjadi kewajiban saya, suatu ketika kalau misalnya ternyata itu bisa polis saya bisa lapse dan kemudian akhirnya tidak ada gunanya ya. Saya tahu bahwa saya mesti bayar premi sekian dan biasanya saya bayar setiap tahun. Ya setiap tahun ya tiap tahun kemudian saya jatuh temponya sebulan sebelumnya saya sudah bayar ya. Nah, jadi otomatis apa? Kita mesti mencari konsumen ataupun calon tetanggung yang betul-betul memang mereka perlu, ya, dia butuh, ya. Nah, ini yang saya pikir tidak dicari oleh agen. Yang penting apa? Buka polis, ya. Jadi akhirnya mereka buka polis sebanyak 1 bulan mereka tidak melihat manfaatnya, tidak memahami secara benar bahwa mereka butuh asuransi, bahwa mereka butuh asuransi ini untuk mereka punya pasangan ataupun buat mereka punya anak-anak ataupun keluarganya kan, mereka tidak belum belum sampai sejauh itu. Makanya saya bilang kembali lagi edukasi itu sangat penting dilakukan Ya, sebelum kita menjual, ya. Nah, salahnya para agen kita tidak melakukan edukasi, tidak melakukan know your customer dengan baik. Yang penting apa? Asal jual. Yang penting tutup polis 1 bulan ini, ya. Dan terus saja bayar polis setiap bulan itu kan jauh lebih mahal dibandingkan polis bayar setahunan kan? Betul ya? Nah ini saya bilang kualitas agen kita, mohon maaf sekali lagi, kualitas agen kita ini masih di bawah rata-rata. Jadi perlu apa edukasi terus-menerus, bukan cuma masyarakat saja yang diedukasi, tapi agen-agen ini pemasar, underwriting, bagian klaim, bagian service customer service itu betul-betul mesti diberikan edukasi supaya Pak dua sisi. Saya bilang dua sisi edukasi ini dilakukan. Nah, ya, jadi saya pikir agennya inilah yang mesti mengedukasi calon konsumen supaya konsumen betul-betul paham bahwa dia butuh polis asuransi. Jadi tanpa dipaksa, dia akan apa? Bayar dengan ikhlas, ya. Jadi itu Pak Heri, ya. Saya percaya teman-teman yang lain yang apa memang memiliki polis asuransi supaya itu adalah bekal ataupun tanda petik ya supaya ini airbagnya buat pasangan hidup dan anak-anak supaya anak-anak bisa melanjutkan sekolah itu mesti dipahami. Begitu Pak Heri. Ya, jadi agen ini yang mesti ditingkatkan untuk supaya konsumennya atau tetangganya bisa lebih apa? Lebih apa? Sadar lah untuk membayar premi tepat waktu. Begitu Pak Heri. Terima kasih Pak Heri ya. ya baik Pak. Terima Ya, kasih Pak Andreas. terima kasih banyak Pak Heri. Oke. Sama-sama Pak. Mungkin ada yang lain. Bu Anggreni nih mungkin mau mencoba terkait dengan kita punya topik ini ya. Tadi Bu Anggreni nih, selamat malam. Selamat malam Pak Oke, Andreas. ini Dan saya punya sahabat ini, sahabat saya di komunitas komisaris independen ya. Kami berada di komisaris independen di perusahaan asuransi jiwa ya. Jadi kami ya, punya 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 tugas untuk dapat menjaga kepentingan-kepentingan salah satunya adalah pemegang polis ya, pemegang polis ya. betul, Jadi betul betul, ya Bu Engge ini ya. Jadi betul, kami betul Pak. menjaga baik ya. Makanya otomatis saya dengan Bu Ega ini punya suatu frekuensi yang kurang lebih sama ya dalam rangka Iya, menjalankan tugas kami. Ya, mungkin Bu Ega ini betul punya Pak. pengalaman terkait dengan masalah Hmm, tadi mafia asuransi benar atau Iya, fakta atau hoax nih. Silakan Bu. begini Pak. Saya melihat dari berbagai macam sisi. Iya, Ketika saya menjadi nasabah dan kemudian kebetulan
saya mengambil asuransi dua. Satu prudensial, satu aksa. Oke. Itu saya menolong sepupu saya untuk klaim. Karena sepupu saya itu meninggal, diwaris dari sepupu saya ya. Sepupu saya itu meninggal karena COVID. Kalau di prudensial, karena seluruh dokumentasinya tertata dengan baik. Ketika saya tanyakan kepada uh, prudensial, itu dibayar dengan tepat waktu. Oke. Jumlahnya itu besar loh, 10 miliar waktu itu. Oke. Besar jumlahnya. Oke. Good. Kalau dia itu, Maaf Ibu, putus-putus. kalau Pak, dengar siapa ya? Ya, Halo? silakan. Iya Pak. Kalau dia memang problem. Jadi akta itu seperti menolak untuk membayar klaim dengan berbagai macam cara. Aksa Mandiri. Sendiri. Aksa Mandiri. Ya, Oke. ini kan BNS ya. Dia mencoba untuk berkelit dengan berbagai macam cara tidak membayar. Padahal case-nya sama. Case-nya sama kan meninggalnya karena itu punya dua polis, Aksa Mandiri Dan satu prudensial. prudensial. Oke, Ya, prudensial bayar, kemudian Aksa Mandiri tidak bayar dengan bayar. berbagai macam alasan. Alasan. Walaupun akhirnya Hah? karena saya bilang kalau sampai ini tidak dibayar, karena orangnya kan meninggal karena COVID. Ya. Saya akan sue dan saya akan ajukan ke media. Di situ dia takut. Oke. Reputation. Nah, akhirnya dibayar. Ya, dibayar. Itu. Mungkin saat itu Aksa Mandiri mendam likuiditas sehingga dia mencoba untuk menunda pembayaran walaupun akhirnya dibayar. Akhirnya dibayar. Kalau diancam baru dibayar ya. Baru Kalau nggak ya. diancam nggak dibayar ya. Waduh, ini Ya. perilaku salah satu yang Ibu Anggreni alami. Padahal Ibu Anggreni orang asuransi loh. Ya, betul. Asuransi tapi begitukan oleh asuransi. Dia nggak tahu bahwa saya orang asuransi. Ya. Jadi di sudut Aksa Mandiri, dia tahunya saya adalah nasabah. Nasabah yang menolong sepupu saya untuk mengklaim. Oke. Saya, karena saya melihat mengalami seperti itu, saya terapkan di Equity Life Indonesia untuk memanage jangka waktu klaim. Jadi misalnya klaim jatuh tempo, kami memanage likuiditas kami agar setiap kali ada klaim jatuh tempo itu terbayar. Termasuk juga kalau harus melakukan redemption. Redemption untuk produk unit link. Baik, jadi kasus-kasus litigasi itu ada. Jadi kasus-kasus di mana jadi kalau dikatakan perusahaan asuransi itu sebenarnya mafia, enggak juga. Ya. Ada beberapa, tapi tidak semuanya. Ya. Jadi tidak ada beberapa yang tanda petik mafia, tapi tidak semua menurut Bu Anggreni ya. Tidak semuanya. Baik. Kenapa? Kalau seandainya perusahaan asuransi itu mafia, mereka itu tidak mau. Semua perusahaan asuransi itu kan punya izin, nggak mau izinnya dibredel, nggak mau izinnya dicabut, nggak mau Pak. Kecuali memang dia hasilnya dari awal seperti sudah tahu lah. Perusahaan asuransi memang mafia. Tapi kalau dikatakan bahwa semua perusahaan asuransi mafia, enggak juga. Tidak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada yang bilang bisa asuransi bisnis mafia, tidak setuju karena saya berada di dalamnya hampir 4 dekade. Ya, betul. Itu seperti itu Pak. Baik. Begitu Pak. Baik Bu Anggreni, terima kasih banyak ya. Karena waktu 19.54 ini tinggal 6 menit lagi sebetulnya sudah dijatuh waktu cuman. Saya coba mau menyapa Pak Richard Tirta Wijaya. Selamat malam Pak Tirta Richard. Halo
Selamat Malam Pak malam Fred. Pak. Silahkan Bapak ada mau yang Bapak sampaikan, monggo Pak. Saya sih hari ini mendengarkan aja Pak. Cuman tadi yang saya dengarkan dari Pak Iksan sama Bu Anggreni itu, saya itu Ah, ada ini Pak. ya silakan Pak. Kan untuk Pak Iksan dipersulit Ya, untuk melakukan klaimnya. Bu ya, Anggreni juga diaksa juga dipersulit untuk ya, melakukan klaim. ya. Nah, sebenarnya kalau untuk kasus seperti ini, Hmm. itu kan sudah masuknya wan prestasi perusahaan asuransi ya Pak ya. Eh, saya belum tanggapi dulu bentar. Oke, silakan lanjut. Oke. Nah, apakah bagusnya yang seperti ini tuh apakah dibawa ke LAPS saja Hmm, atau akan ke media? hmm. Siapa ya Pak ya? Jalan Oke. baiknya gitu loh. Oke, baik Pak Richard. Ya, oke. Iya Pak. Eh, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Saya tidak mau juga tergopo-gopo, tergesa-gesa untuk dapat mencap bahwa mereka wan prestasi ya. Jadi case-nya dulu Bu Angke ini ya, karena masih hot, masih baru ya. Jadi tadi ada dua perusahaan asuransi ya, polisnya sama-sama orangnya meninggal dunia ya. Yang satu prudensial, ternyata dia jadi good guy-nya nih. Ya good guy-nya dia langsung bayar kan 10 miliar katanya. Sementara Aksa Mandiri jadi bad guy-nya ya, tidak mau bayar dulu, tapi setelah ditekan, diancam dengan dimasukkan media segala macam, akhirnya mereka bayar. Nah ini ada beberapa perilaku-perilaku perusahaan asuransi memang tanda petik berusaha untuk apa ya? Saya kembali lagi saya punya istilah gampang masuk susah keluar ya. Kalau beli polis asuransi gampang begitu begitu mudahnya. Tapi pada waktu kita klaim dicari segala macam kesalahan-kesalahan ya, bahkan kalau bisa-bisa pada waktu di awal, makanya kebanyakan mereka cari di awal di SP aja kan gitu ya, di awal ya, dan akhirnya itu dibatalkan polisinya dan kemudian klaimnya ditolak ya. Itu case-nya Bu Angga ini berarti tapi udah solve lah walaupun dengan gondok dulu ya Ibu Angga ini. Sementara case-nya Pak Iksan, Mas Iksan itu adalah bukan klaim ya, bukan klaim ya, bukan meninggal, bukan sakit segala macam ya. Itu adalah karena tadi dianggap bahwa telah terjadi kekeliruan penjualan polis asuransi ya, dan kemudian mereka minta refund ya, dikembalikan preminya karena pada waktu dijanjikan bahwa polis asuransi ini cukup bayar 10 tahun, habis itu sudah Anda tidak perlu bayar lagi. Itu kan suatu kesalahan yang saya pikir dilakukan oleh para agen yang diajarkan oleh para leader ya atau para trainernya. Kemudian juga dibilang apa lagi? Ilustrasinya itu kan semuanya 5, 10, 15. Itu juga salah kan? Mana ada investasi positif semua? Kan ada negatif di bawah. Itu saya bilang, saya protes juga kepada regulator dalam buku saya dosa-dosa link. Akhirnya mereka punya ilustrasi ada negatif, ada nol, ada positif. Itu suatu perbaikan yang sudah sangat terlambat tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi Prudential memilih untuk membayar kembali premi yang telah diterimanya kepada Pak Usmin, ya, kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada Pak Edi enggak, kepada Maria enggak ya, kepada Pak Iksan enggak ya. Jadi itu bukan masalah one prestasi ya, bukan masalah one prestasi, tapi perusahaan asuransi ini memilih-milih ya, memilih-milih siapa yang bisa ditutup mulutnya. Ya ini kayak Pak Usmin. Pak Usmin sudah tantangan, tapi Pak Usmin tetap ngomong kan kemana-mana kan bahwa dia di preminya dikembalikan dan dia masih, tapi dia tidak, habis itu udah dia tidak lagi diam, tidak lagi ngomong kemana-mana, dia udah cukup lah. Berarti memang kita apa hargailah apa yang Pak Usmin lakukan kan. Jadi apakah ada one prestasi? Ini perlu dikaji lebih jauh ya. Tapi kembali lagi mereka memilih-milih ya siapa yang mau dikembalikan preminya ya, kemudian siapa yang tidak ya. Dan tetapi kemudian saya pikir ini salah. Maka mestinya pada waktu awal mereka kembalikan semuanya saja ya di awalnya. Toh berapa belas miliar ya, tidak seberapa dibandingkan dampak kerusakan. Ya, dampak kerusakan yang terjadi saat ini ya. Mereka punya produksi, mereka punya polis-polis sebut itu menurun drastis ya. Kerugian berapa? Saya pikir mungkin sudah lebih dari apa yang mungkin tidak dibayarkan. Tadi misalnya katakan 15 miliar waktu itu Bu Maria dah sempat hitung ya. Sekitar 15 miliar atau berapa miliar, 11 miliar ya Pak Edi ya. Itu yang perlu dikembalikan. Sekarang kerugian mereka mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan miliar gitu loh. Begitu. Yang saya lihat begitu Pak Richard. Jadi apakah perlu kolaps? Ini laps itu perlu dikembalikan lagi. Ini bukan masalah sengketa klaim, ya, tapi masalah sengketa kontrak yang katakanlah kita tuduhkan bahwa kalian salah melakukan penjualan. Dan ini seringkali laps itu kan ada mediasi sama arbitrase, ya. Mediasi ini mereka datang ke labs, ada
pihak mediasinya, mediatornya datang, kemudian dipertemukan, dia mendengarkan satu pihak, dia mendengarkan pihak kedua ya, kemudian dia kasih opini. Tapi bisa saja pada waktu mediasi ini ada mediatornya bisa menyampaikan, kamu sedikit nggak benar, kamu ada sedikit salahnya. Sebaiknya kalian coba mufakat lah, cari jalan keluar dan mungkin di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya masing-masing pihak tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh mediator, ya udah sepakat untuk tidak sepakat. Itu selesai di mediator ya, di labs ya. Tapi ada namanya arbitrase. Itu ada dia punya tingkat kerugiannya berapa. Kalau katakanlah kerugiannya di bawah 750 juta, kalau tidak salah ya. Anda sengketakan itu pakai mediasi, tapi di atas 750 juta itu pakai arbitrase. Nah, arbitrase ini ada biayanya, mesti bayar. Si pihak tertanggung dan pihak perusahaan asuransi mesti bayar masing-masing. Nah, ini waktu itu saya bantuin Bu Dharma, klien tersebut, hingga saat ini karena cuma 100 juta berarti nggak bisa masuk mau masuk arbitrase, biayanya lebih mahal dibandingkan klaim yang mau diajukan gitu loh. Jadi saya bilang kembali lagi ada pilihan labs, ada pilihan sosial media atau pilihan juga pakai apa ya, pengadilan. Tapi masuk pengadilan rugi ya nasabah. Nasabah mesti bayar berapa kali sampai ke PT sampai ke MA ya. Ini jalannya panjang, biayanya mahal ya. Kasihan. Apalagi kalau kata misalnya sidangnya mesti di Jakarta. Bolak-balik dari Irian ke Jakarta kan nggak worth it ya. Jadi pilihannya mungkin ya tadi kembali lagi entah labs atau pakai sosial media. Atau kayak begini ya, kita coba ngomong, kita coba dengarkan. Intinya kita mau coba cari jalan keluar terbaik. Kita tidak mau menjahati siapapun lah. Tujuannya apa? Tidak menjahati. Ya kita hanya ingin mengoreksi semua supaya semuanya ayo kita sama-sama melakukan yang kebaikan lah. Karena namanya bisnis asuransi itu bisnis yang baik, tapi memang ada bad guy-nya memang di dalam sini gitu. Begitu Pak Richard. Ya. Ada lagi Pak Richard? Udah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih. Oke, mungkin Kalau Pak Edi. ke Silakan Pak arah Edi. sepertinya Pak, perdata. Bagaimana Pak Edi? Ah, kalau LAPS itu sepertinya lebih ke arah kasus perdata. Karena di situ udah jelas-jelas kalau nggak salah ada 11 ketentuan dan kriteria Hmm, tidak ditangani di LAPS. hmm, Kalau menurut saya 11 ketentuan itu harusnya nggak ada. hmm, Karena apa yang dilakukan oleh itu kan LAPS itu bagian dari OJK. hmm. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, yang dipersyaratkan 11 ketentuan yang tidak berlaku itu harusnya masih sepenuhnya tanggung jawab OJK. Oke. Meskipun itu pidana atau perdata, itu harusnya itu tetap tanggung jawab OJK. Meskipun itu dalam kondisi masih status sudah dilaporkan ke polisi atau ke pengadilan, itu tetap harusnya tanggung jawab OJK. Jadi Oke. OJK itu harusnya nggak boleh lepas tangan. Oke. Tapi Paling undang-undang ataupun regulasi nggak demikian Pak Edi ya. Eh, makanya itu apa yang Undang-Undang OJK nomor 21 itu yang hmm, pasal 30 hmm. ya harusnya emang harusnya dihapuskan. Oke. Ya, jadi nanti Pak Edi yang setelah jadi sarjana hukum nanti mungkin bisa bikin ke suatu 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 artikel terkait dengan hal tersebut ya karena saya sendiri terus saja tidak mendalami itu tapi secara teknis asuransi saya bisa ditanyakan lah. Tapi kemudian masalah tadi perdata pidana kemudian sementara sorry saya mau coba sedikit tambahkan. Laps itu walaupun dibentuk oleh OJK, tapi katanya di luar badan OJK, katanya begitu. Tapi orang-orangnya sendiri pun juga masih dalam tanda petik ya, dalam tanda petik di istilahnya dapat referensi dari OJK. Tanpa itu Labs OJK tidak ada juga ya SJK itu ya. Jadi Labs SJK lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang katanya bukan di bawah naungan OJK. Jadi badan tersendiri. Tapi kembali lagi masih syarat dengan berbagai macam hal-hal ya referensi dan segala macam. Mungkin begitu Pak Edi. Bu Derma, LAPS, ada tambahan lagi silakan. LAPS sendiri kan sebenarnya dibentuk oleh perusahaan asuransi. Tidak Biaya juga. Jadi sebetulnya begini dulu LPS itu nggak ada, LAPS itu nggak ada. Sebetulnya dulu ada BMI, ya. Cuman karena OJK ya tanda petik memaksa untuk membubarkan berbagai macam badan-badan tersebut dan kemudian dijadikan satu, maka timbullah LAPS.
Ya, dulu masing-masing ada. Dulu BMI sudah cukup bagus, Badan Mediasi Asuransi Indonesia ya, itu bagus dibiayai oleh industri ya. Dan Iya. saya pikir secara pribadi itu jauh lebih bagus dibandingkan apa yang ada saat ini. Itu secara pribadi saya sebagai praktisi ya, begitu Pak Edi. Ya, karena itu di luar, kalau waktu BMI kan tidak di luar cengkramannya OJK. Ya, dulu BMI adalah milik asosiasi semuanya. Ya, oke. Bu Dharma, silakan Bu Dharma. Ada yang mau disampaikan? Ini kita punya, Izin Pak. silakan Bu Dharma, monggo. Ya, ada. Kalau kita berbicara kasus kita kemarin Pak, Pak Freddy tahu nggak? Bu Rotwa itu udah di refund itu Pak, Oh, udah syukurlah, dibayar. syukurlah. Oh, syukurlah. Di full Iya, refund. iya Pak Freddy belum. Saya kan mau ngomong sama Pak Freddy kan, Ah, cuman udahlah nantilah mungkin ada waktu yang pas ya mungkin pada saat aku pun nggak mau ini kan. Kemarin udah mau aku kasih tahu sih sebenarnya. eh, ya Cuman intinya, gimana nanti waktu yang jadi pas lah gitu lebih ya enak cerita panjang. Intinya pada intinya ibu Rotua itu sudah dibayar Pak. 100 juta klaimnya itu ya. Ya 100 juta Pak, 100 juta. Saya mau Oke, kurang. Awalnya oke, mungkin pada dasarnya kan ya mungkin sebagai manusia kita mau kan, tapi ya kita kalau berpegang pada teorinya pada dasarnya jadinya ya karena mereka tidak menyambut kita dengan baik, ya kita juga ya tidak mau menyambut mereka dengan baik. Jadi oke, ya ke mereka beras ya saya juga berkeras. Jadi kurang selemper perak pun saya tidak mau. oke. Ini suatu berita baik Bu Dharma ya. Jadi Nah, ceritanya jadi saya mau cerita sedikit sama Pak Edi sama ya, teman-teman yang lainnya. jadi kalau kita berbicara Oke, jadi Bu Dharma saya sedikit cerita juga ya. Jadi waktu jadi itu kalau kita silakan. enggak ya silakan silakan. Oke, jadi begini. Jadi waktu itu Bu Dharma hubungin saya, ya, meminta bantuan saya untuk dapat berkomunikasi dengan sebuah perusahaan asuransi dengan inisial S, ya, dengan inisial S, ya. Kemudian setelah itu saya minta berkas-berkasnya dan saya minta surat kuasa, surat kuasa. Kemudian saya datang ke kantornya mereka di Mega Kuningan tersebut, ya. Kemudian saya dua kali, pas satu kali saya datang ke sana, ketemu dengan bagian legal, dengan bagian marketing, dengan bagian klaim, ya. Saya bilang, ini klaimnya cuma 100 juta. Ya, kalau katakanlah kamu cuman bersandar bahwa ini kesalahan-kesalahannya si nasabah, ini bukan kesalahan nasabah, ini kesalahan agen kamu yang jualan kepada orang yang tidak paham mengenai bahasa Indonesia, tidak paham mengenai polis. Orang sederhana dijualin asuransi. Coba, kan saya bilang ini salah sasaran, salah segmen. Jadi, sudahlah, kau bayar aja lah. Selesaikan. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Habis itu, tapi setelah sebelum itu Bu Dharma sudah mediasi dulu kan ke Lab Sesjega kan, sudah mediasi dulu Lab Sesjega dan di Lab Sesjega mereka sepakat untuk Oh tidak sudah. sepakat, ya, sepakat untuk tidak sepakat ya. Pada waktu itu masih Iya, zamannya iya Pak Pak. siapa. Setelah itu udah saya Ya. bilang ya sudah kalau begitu saya tidak membantu lagi ya kalau nasabah ataupun teman-teman yang lain akan mengekspos Anda di sosial media ya. Saya tidak tanggung jawab lagi. Saya sebagai praktisi, saya ingin membantu Anda supaya Anda menyelesaikan 100 juta saja ini selesai ya, tapi dia tidak mau bayar dan akhirnya Bu Dharma kan, Bu Dharma masih nyanyi di Instagram, nyanyi di Iya. berbagai macam sosial media dan kemudian akhirnya kapan dibayarnya Bu Dharma? Deh, kapan Mak? Kira-kira bulan, ada 4 bulan ya, 5 bulan lalu ya? Yang Bu Rotua dibayar berapa? 5 bulan lalu, 6 bulan ya? Bulan berapa, Mak? Bulan 2 Sekitar ya. 2000, kalau jelasnya itu Pak, 2024. Ya, Mak ya? Oke, Enggak, 2024 ya. 2024. Oh, sekitar bulan 2 2025 ini, Pak. Oh, oke, berarti sudah setahun lebih ya, sudah setahun lebih ya. Semenjak kita coba datangin ke Enggak sana lah, ya. Pak. Enggak. Iya Pak, memang ya setahun lebih ya saya tiap hari balas-balas surat mereka. Ah, Cuman kan ya saya ya pakai teori juga kan. Ya hmm, kalau memang dilihat dari segi aspek hukum pun Pak, ah, itu sebenarnya dia udah salah. salah udah, makanya Walaupun saya, dibilang terus asuransi itu sudah salah. Karena saya tekankan gini, ah, saya simpulkan segala ininya kan saya resumenya. ah, Kamu itu sudah menerima. Jadi apapun yang ditulis Ibu Rotua itu sudah menerima, sudah menyetujui. iya Dengan iya, kamu menerima premi dia, berarti kamu sudah menyetujui apa yang ditulis di ini.
Dan Ya, satu ya. lagi saya tekan OJK-nya. Ah, Ini dibeli oleh ini dibeli di labeli dilindungi OJK, saya hmm, bilang. ah, Kalau kita kan udah lewat labs, secara hmm, prosedural kita udah iniin dong Pak, ah, udah jalanin dong Pak, ya, ya ya. kan? Jadi dipikir mereka gini, si perusahaan asuransi ini dungok juga. Dia pikir ketika sudah di labs tidak diinikan, dia kira itu menjadi modal dia. Padahal itu saya tidak mikir, justru menjadi modal saya. Hmm, Kenapa? Ketika di labs tidak ada kesepakatan, harusnya OJK yang membawa si perusahaan ke pengadilan, ya dong? ya, oke. Ya, silakan. Jadi, Ya dong? jadi intinya begini Bu Dharma, ya itu Ya dong? masalah. Ya saya bilang, hmm, Jadi intinya begini Bu Dharma ya, intinya saya akan membantu konsumen bila mana suatu ketika saya pahami bahwa konsumen ini benar ya, dan saya bisa berhadapan langsung face to face dengan pejabat mereka di kantor mereka ya, itu saya berani ya. Tapi kemudian ada satu case, satu case eh, saya dapat berkas, kemudian saya bertemu dengan kalau tidak salah 6 atau 7 orang dari perusahaan asuransi S di Jalan Jenderal Sudirman ya. Sudirman. Kemudian saya sampaikan begini-begini, kemudian saya dengarkan juga mereka. Dengar mereka juga dan ternyata ya ini ada indikasi bahwa si orang yang membantu konsumen ini itu tanda petik punya beberapa banyak polis gitu loh. Dan ini saya bilang ini dia punya indikasinya bahwa ini adalah mafia. Ya, jadi saya pada waktu itu langsung mundur oh, dari membantu mereka. Ya, saya mundur ya, gitu loh. Tapi kasusnya Ibu Rotua, saya maju, saya ketemu dengan mereka, saya bilang kamu salah, kamu bayarlah mendingan. Tapi mereka tidak mau bayar, ya sudah saya lepas. Saya hanya nah, membantu salah. menengahi menengahi korban dengan industri ya itu poin saya membantu kalau nasabahnya nakal ataupun orangnya tersebut nakal saya akan tidak akan bantu tapi kalau asuransi nakal ataupun tidak benar saya pun akan kejar mereka dan saya akan edukasi tapi kalau misalnya mereka tidak mau ya sudah kita buatkan kayak begini intinya apa kita tanda petik mau apa ya mengetuk hati mereka dengan baik tapi kalau misalnya mereka tidak mau ya kita jitak aja kepalanya kan begitu begitu Ibu Dharma ya tapi saya senang sekali mendengar kabar itu. Salam saya buat Ibu Ratua dan keluarga. Bu Dharma, terima kasih atas bantuan Anda kepada masyarakat Indonesia. Ya, Begitu. Terima kasih. Oke, kemudian izin lift. Richard saya izin lift saya silakan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi demikian sudah pukul 9 apa 20 lewat berapa? 20 lewat 12 ya. Saya nanti ada jam rapat lagi jam 20.30 nanti ya. Terakhir mungkin ada yang mau tambahkan sedikit bahwa saya mau coba sedikit tambahkan bahwa mafia asuransi itu nyata, ya nyata, khususnya dari oknum-oknum ataupun komplotan yang ada di luar asuransi yang mengajak serta beberapa pihak di asuransi, ya, untuk menggerogoti perusahaan asuransi. Ya itu. Jadi mafia itu tidak kerja sendiri, dia akan mengajak beberapa orang di dalam perusahaan asuransi itu sendiri untuk menggerogoti perusahaan asuransi yang dia mau kerjai. Itu satu. Kedua, apakah ada mafia di perusahaan asuransi? Saya saya berhati-hati nih. Mungkin saya tidak mau pakai mafia, tapi penjahat saja ya. Ada penjahat-penjahat dalam industri perasuransian. Ya, seperti contohnya misalnya Jiwasraya itu penjahat. Wan Arta itu penjahat. Ya, Sabri penjahat. Apakah mereka mafia? Bisa saja. Ya bisa saja. Tapi kemudian apakah ada yang lain lagi? Ya, saya pikir ada. Ya ada. Dan mereka tadi saya melihat bahwasan mereka cara merekrut agen yang serampangan, melakukan edukasi yang berantakan, ya, cara penjualan yang keliru, ya, itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ya. Ya, ya, tapi kita mesti buktikan lagi, ya, berarti di pengadilan. Tapi nyatanya OJK telah melakukan kajian penjualan unit link tahun 2017, memang itu terjadi kekeliruan, ya, dan diakui oleh OJK dan itu saya tulis dalam buku saya dosa-dosa link. Jadi intinya apakah ada penjahatnya? Ya nggak usah di asuransi, di kehakiman, di kejaksaan, di kepolisian, ya itu ada penjahatnya, ada bad guy-nya, ya gitu loh. Apalagi di asuransi, pasti ada bad guy-nya. Oleh sebab itu kita yang berada di tengah-tengah, yang ingin industri ini baik, ingin supaya masyarakat luas pun juga terjaga, ya jangan diperdaya, tapi diberdayakan masyarakat Indonesia itu.
Itu poinnya. Jadi kita saling saling apa? Saling menjaga supaya apa ya? Kita saling berkomunikasi, Bu Dharma, ya. Pak Edi, Bu Anggreni, Pak Rodi, Pak Erliawan, Pak Heri, Pak Iksan, ya. Terima kasih banyak atas pertemuan malam ini, ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan di masa mendatang, ya. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa Sama-sama, di Pak. waktu mendatang. Kita tetap komunikasi lewat WA Group ya. Amin Terima semuanya. Baik, kasih. terima kasih, Sampai Pak. jumpa. Makasih. Ya, Pak. Makasih. Terima kasih, Makasih. Pak. Selamat malam. Selamat Ya, malam. selamat malam, Pak.